itu terutama orang yang tidak mengakui kalau orang itu berselingkuh gitu Pak. Ada hukumnya nggak sih Pak? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Coba saya menjelaskan terkait berita atau mungkin gosip yang sedang viral antara dua public figure, R dan S. Sebenarnya pilihannya sebenarnya dua fundamental, mengakui atau tidak. Kalau memang mengakui, artinya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya udah silaturahmi selesai, mungkin hilang gitu, masing-masing hilang, jalani kehidupan masing-masing. Artinya mengikhlaskan. Tapi kalau merasa terjolimi atau tidak mengakui, lakukan upaya hukum sebenarnya. Apalagi misalnya sebagai istri dari R atau suami dari S, itulah yang harus dilakukan dengan melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Upaya hukum yang paling pertama adalah memang mediasi. Bagaimana melakukan sebuah silaturahmi para pihak agar selesai, kemudian melupakan. Atau pilihan kedua, melakukan sebuah yang namanya laporan polisi. Laporan polisi yang apakah ke Polres, apakah ke Polda, atau mungkin ke Barreskrim, itu yang harus dilakukan. Kemudian apa nih pasalnya kan? Jadi pasal yang memang masuk dalam konstruksi hukum ini ada beberapa. Seperti pasal perzinahan di pasal 284 KUHP. Jadi di situ barang siapa yang sudah memiliki pasangan, baik suami atau mungkin istri, kemudian melakukan hubungan overspell atau gendak atau perzinahan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, itu masuk kategori perzinahan dan ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian pasal berikutnya yang bisa masuk mungkin terkait atau payung hukum berikutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian berikutnya payung hukum berikutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Payung hukum keempat terkait dengan penyebaran, karena ini kan sudah menyebar. Berarti ada yang akan menjadi tersangka kalau memang ini dilaporkan. Masuk di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait dengan mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun. Tinggal pilihannya itu sebenarnya. Si suami dari S atau istri dari R, apakah melakukan silaturahmi kemudian damai, udah hilaf selesai, atau ada upaya hukum. Kalau upaya hukum ya itu yang tadi, payung hukumnya ada 4 tadi. Tinggal dipilih mana yang paling paling banyak manfaatnya gitu, dan cepat, kemudian memberikan efek jerah kepada orang yang menyakiti tersebut. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Berarti itu pidana ya Pak maksudnya? Ada pidana, ada perdata ya. Oke. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian kalau Muslim berarti jumlahnya kompilasi hukum Islam, otomatis kan perceraian itu perdata kan. Sisanya adalah pemidanaan, pemenjaraan, pasti ada yang dipenjara, itu baik pasal perzinahan, pasal atau undang-undang pornografi, porno aksi, ataupun siapa yang menyebar, yang pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah itu nanti akan dipilah. Makanya tadi kami sebagai praktis hukum hanya memberikan 2 pilihan sebenarnya, melupakan atau melakukan upaya hukum. Melupakan ya bisa aja, artinya udahlah selesai, berarti tidak perlu masuk ke publik, tidak perlu melakukan sebuah konfrontir atau melakukan verifikasi atau mungkin konfirmasi, udah selesai, artinya tidak perlu masuk ke ranah publik lagi. Anggap selesai gitu, tidak ada permasalahan, karena pasti nanti ada pastilah kasus baru lagi akan ketutup lagi, tinggal itu. Kalau memang mau melakukan upaya hukum tadi, payung hukum masuk ke dalam perkawinan, kemudian perzinahan, atau mungkin masuk ke pornografi, porno aksi, dan atau undang-undang ITE.
Bang, ini kan pihak S belum muncul nih Bang sampai sekarang. Bisa nggak sih Bang, mungkin kalau ada yang nggak suka dia dilaporkan, disomasi dulu gitu Bang, terus baru dilaporkan. Itu bisa seperti itu nggak sih Bang? Balik lagi, ini adalah delik aduan sebenarnya. Jadi kalau delik aduan yang merasa terjolimi dia yang mengadu. Iya. Jadi tidak boleh, mungkin di KUHP baru bisa, di KUHP baru kita. Kalau KUHP lama di pasal 284 itu hanya orang yang memang pasangannya yang berhak untuk melaporkan. Artinya kalau yang melakukan tindak pidana overspel, gendak atau perzinahan tadi adalah istrinya, berarti suami yang melaporkan. Begitu juga yang melakukan tindak pidana perzinahan itu adalah suaminya, berarti istri yang melaporkan. Yang kena adalah dua-duanya yang melakukan tindak pidana overspel tadi. Nah itu yang nggak bisa misalnya seperti terorisme gitu. Harus ada menjadi delik umum. Ini delik aduan. Kalau delik aduan sepanjang tidak ada LP ya berarti tidak akan jalan proses hukumnya. Kecuali tadi masuk ke perdata dulu karena sudah tidak tahan gitu kan. Ujungnya bisa masuk ke ranah perceraian, itu kan perdata sifatnya. Bang, ini kan sebenarnya pihak Resi ini tuh sudah ada somasi, Bang, baru somasi sih Bang belum LP dari salah satu pengacara. Nah, itu gimana Bang kalau tidak ditanggapi oleh pihak S akan seperti apa Bang? Somasi itu kan harus ada legal standing ya. Oke. Seseorang yang melakukan somasi, katakanlah misalnya advokat gitu, sebagai praktis hukum dia melakukan somasi. Dia mendapatkan kuasa dari siapa? Somasi tersebut. Misalnya dari si A atau si S atau si R atau istrinya atau suaminya dari S, yaitu sah. Artinya memang bisa mewakili, mendampingi baik di dalam ataupun di luar pengadilan gitu. Jadi bisa melakukan somasi, bisa melakukan LP, bisa melakukan gugatan, bisa melakukan apapun gitu. Jadi harus dilihat itu gitu. Tapi kalau misalnya dia sebagai perorangan yang memiliki profesi pengacara, legal standingnya nggak pas karena apa? Ini delik aduan. Kecuali memang ini sudah menjadi katakanlah permasalahan hukum, bisa-bisa saja dia menjadi pelapor gitu. Tapi biasanya polisi kalau kasus yang perzinahan, kasus-kasus yang sifatnya private itu harus orang yang memang terjolimi sebagai pengadunya gitu, bukan kuasa hukum misalnya. Kalaupun kuasa hukum dia hanya sebagai saksi pelapor saja. Namun di balik itu kan harus ada kuasanya dari siapa, pemberi kuasanya dari siapa. Dia kan penerima kuasa, nggak bisa tunggal gitu. Kecuali sudah ada di struktur kuasa, pemberi kuasanya adalah misalnya contoh adalah suaminya dari S atau istrinya dari R. Nah itu sah secara legal standing. Kalau dia perorangan, tidak mewakili siapa-siapa, dia mewakili siapa? Okelah LSM gitu. Bisa-bisa saja. Namun kalau kasusnya ke overspell tadi yang nggak masuk, nanti bisa batal demi hukum. Kecuali kasusnya mungkin masuk ke pornografi, porno aksi di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 karena sudah meresahkan masyarakat gitu. Nah itu mungkin bisa karena beberapa kasus public figure yang dilaporkan kemarin itu kan bukan dari pasangannya atau dari saudaranya tapi LSM atau mungkin aliansi, misalnya aliansi masyarakat yang merasa resah gitu. Tapi kan balik lagi secara proses hukum kan akhirnya lambat dan ujung-ujungnya mungkin jadi putusannya percobaan. Jadi si public figure tersebut tidak memiliki efek jerah karena tidak ditahan sama sekali ya kan. Oke, Bang, ini kan sebenarnya tuh Lady pernah suaminya Ertus pernah melaporkan, namun diabaikan aja, maksudnya udah ditinggal gitu aja karena udah minta maaf. Itu sebenarnya berarti masih bisa dilanjutin nggak Bang hukumnya atau harus laporan balik lagi gitu? Kan itu sudah lama kan karena LPD sudah agak lama. LP itu ada ada proses. Jadi pada saat seseorang yang merasa dirugikan melakukan sebuah laporan polisi baik di Polres, di Polda ataupun di Barreskrim, itu akan dibentuk dulu yang namanya tim penyidik. Tim penyidik kemudian diketuai oleh kepala unit atau kasubditnya misalnya. Kemudian setelah itu baru memanggil yang
namanya pelapor, terlapor, saksi pelapor, saksi terlapor, saksi ahli, dan lain-lain dan lain-lain. Dan itu polisi itu kan pegang LP bukan hanya satu LP saja, nomor LP, tapi banyak gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan selesai, ada yang bisa jadi 2 tahun belum dinaikkan menjadi penyidikan. Karena pertama yang harus dilakukan polisi adalah penyelidikan. Penyelidikan, setelah itu melakukan gelar perkara di depan wasidik, pengawas penyidik, di depan bidang hukum, di depan Irwasda misalnya gitu. Kemudian ada penyidik dan ada kanit. Setelah terpenuhi cukup unsur, baru dinaikkan penyidikan untuk menaikkan seseorang terlapor menjadi tersangka. Nah, apakah itu sudah dilakukan gelar perkara? Kalau belum, ya mendingan nggak usah bikin LP baru, lanjutkan saja LP lama. Mungkin kurang alat bukti, misalnya saksi belum dihadirkan, atau mungkin dokumen-dokumen screenshot, atau mungkin dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan ada dugaan tindak pidana belum disampaikan kepada penyidik. Lanjutkan saja, nggak perlu bikin LP baru. Karena kalau bikin LP baru berarti ada 2 LP di situ, dan dua-duanya harus diselesaikan, dicabut atau mungkin dilanjutkan. Mendingan itu saja dilanjutkan, tinggal tanya ke penyidik di unit tersebut gitu. Misalnya Krimum Polda Metro Jaya yang handle kasusnya katakanlah Subdit Ranmor gitu, tanyakan saja Pak penyidik, Bapak butuh alat bukti apa lagi? Saksi, kirimkan saksi yang memang mengetahui. Kemudian dokumen tertulisnya kirim, ahlinya kita kirim. Jadi sebenarnya itu LP-nya lanjutkan saja, daripada diambangin akhirnya polisi bingung ini mau dicabut atau apa nih LP-nya gitu. Itu kan menurut saya sebagai praktis hukum. Oke, berarti tadi perselingkuhan itu pasalnya apa Bang? 9 di 284 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Saya juga hanya menduga saja kenapa sih perjinahan itu ancaman hukumannya di bawah 1 tahun gitu. Kok terlalu singkat gitu. Iya. Kenapa enggak misalnya di atas 6 tahun? Karena ini kan merusak tatanan masyarakat gitu. Ya mungkin ada dugaan-dugaan kami sebagai praktisi hukum pada zaman undang-undang itu dibuat di tahun 1800-an, itu kan belum ada teknologi yang namanya mungkin tes DNA gitu. Jadi mereka hanya melihat siklus dari orang hamil itu kan 9 bulan. Jadi pada saat anak itu lahir, ketahuan nanti di tes DNA anak itu dari bening yang mana gitu. Kalau sekarang kan anak dalam kandungan saja sudah ketahuan, anak itu anak dari siapa? Apakah dari bapaknya yang sah atau dari orang lain? Itu kan sudah bisa. Nah itu yang melihat bahwa perjinahan yang merusak tatanan sosial kok singkat sekali gitu. Misalnya kalau bisa ya di atas 6 tahun gitu supaya langsung bisa ditahan, karena itu kan merusak tatanan hubungan kemasyarakatan gitu, antara tetangga satu tetangga lain atau mungkin masyarakat civilized yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya. Oke, ada lagi Bang mungkin untuk kasus ini kan viral banget nih, dari praktisi itu mungkin ada saran atau apa yang harus dilakukan? Kalau saya dari Firman Chandra Law Firm sebenarnya balik lagi kemauan dari yang merasa tersakiti tadi, yang merasa jadi korban, apa yang harus dilakukan gitu kan? Ya memang dia harus diskusi dengan banyak pihak, termasuk dengan ustadz ataupun kiai, bukan dulu orang yang ngerti hukum gitu. Kalau memang ternyata sudah taubatan nasuha, ya mungkin akhirnya ikhlaskan saja. Mungkin itu kehilapan, namun jangan sampai diulang lagi misalnya, karena menyangkut masalah anak. Tapi jangan lupa, ini akan menjadi jejak digital yang tidak mungkin bisa dihapus. Apalagi anak, generasi masa depan, itu pasti akan mudah mendapatkan informasi apapun dari sosial media gitu. Sebenarnya disitulah kontrol dari seorang yang sudah dewasa, baik laki-laki atau perempuan gitu. Kenapa sih harus melakukan tindak pidana pornografi, perselingkuhan dan lain-lain? Bahwa itu akan merusak anak-anaknya sebenarnya. Anak-anaknya kan akhirnya tahu, dan orang tua kan contoh pertama gitu, role model pertama dalam kehidupan anak-anak gitu. Kenapa sih harus mencontohkan tindakan yang sebenarnya secara hukum sudah masuk kategori yang tidak bermoral gitu? Karena apa? Karena ya itu tidak baik gitu. Merusak tatanan rumah tangga sebenarnya. Itu semestinya jangan dilakukan. Namun kalau sudah dilakukan ya mereka harus taubatan nasuha.
mungkin saling mengikhlaskan, saling jangan sampai diulang lagi, tinggal bikin sebuah kegiatan atau sebuah perjanjian supaya tidak diulangi lagi oleh masing-masingnya, baik oleh suaminya atau istrinya gitu kan. Artinya udahlah, nggak ada masalah hukum, hanya selesai di situ, salaman, udah selesai, lanjutkan hidup masing-masing. Itu bisa juga, artinya masing-masing pasangan sudah memiliki kedewasaan gitu. Kemarin hilaf, mungkin kemarin karena hal-hal yang sifatnya uncontrollable, sesuatu yang tidak bisa dikontrol, dan ini yang ada di pasangan tersebut mungkin. Jadi jangan diulang. Tapi kalau salah satu pasangannya tidak mengikhlaskan, solusinya cuma satu, upaya hukum, sah-sah juga, karena dia merasa terjolimi di perkawinannya gitu, sah-sah saja gitu. Namun ya kami sebagai praktis hukum sebenarnya menginginkan udahlah damai saja dulu, semuanya damai, masing-masing salaman, kemudian tidak ada permasalahan, berikutnya tidak ada gugatan ataupun LP dari masing-masing pihak, karena ada anak di situ. Memang akan menjadi kendala pada saat sosial media masuk gitu, otomatis kan jejak rekam digital itu tetap ada sampai kapanpun, entah di Twitter, entah di Facebook, entah di website manapun itu pasti akan ada. 10 tahun lagi masih tetap muncul, 20 tahun lagi masih tetap muncul gitu. Tiba-tiba anaknya mau menikah ngeliat video itu bagaimana ya? Dan disitulah kami sebagai praktis hukum hanya bisa menyarankan kontrol diri masing-masing untuk sesuatu yang hanya kenikmatan sesaat. Ingat, generasi bangsa kita, keturunan kita adalah anak-anak kita yang akan mewarisi semua mental kita, teknologi kita, keilmuan kita, termasuk moral kita. Jangan sampai anak-anak meniru orang tuanya. Itu yang harus dipikirkan sebelum melakukan tindak yang tidak patut tersebut. Itu mungkin saran dari praktis hukum. Cukup? Iya, sama-sama. Yang udah